kembali lagi bersama gue di Otak Keren. Sekarang kita akan mengembangkan the last tutorial kita di video yang kemarin. Sebenarnya ada tutorial baru lagi di Otak Keren, yaitu membuat Google Mail Sender, tapi gak saya buat karena saya masih sibuk sih sebenarnya. Sekarang saya sudah bukan beranjak lagi, saya sudah lulus. Jadi mau pindah-pindah, sudah agak di sini lagi, nantinya akan ada di kos-kosan. Jadi mungkin kedepannya hanya dalam bentuk teks, tapi diusahakan dalam bentuk video juga ada dah, santai aja. Dan sekarang seperti yang saya katakan, saya akan mengembangkan face detection yang telah kita buat pada tutorial sebelumnya. Ini di sini. Nah, di sini yang sudah saya videokan juga. Sudah ada, saya sudah embed di sini di bawah. Nah, di sini sudah saya buat videonya. Kalian tinggal tonton kalau belum menonton, dan jangan lupa subscribe kalau belum subscribe. Saya kasih waktu 3 detik untuk subscribe ya. 1 2 3. Oke, lanjut. Sekarang kalian saya anggap sudah membaca tutorial ini dan sudah melihat video saya sebelumnya untuk pengenalan face detection. Kalian baca saja yang di bawah face dan eye detector di sini. Kalau kalian tidak menginginkan yang edge detector, jadi kalian baca saja. Kalau sudah, sekarang kita akan memulai babak baru, yaitu dengan menggunakan, ini kita close dulu, dengan menggunakan modul yang sedikit lebih advance lagi dari OpenCV, yaitu OpenCV plus contribution. Jadi caranya kita dengan mengetikkan pip install OpenCV contrib Python. Nah, jadi apa yang baru di contribution ini adalah ada semacam tambahan library machine learning ke dalamnya. Jadi kita bisa pakai untuk face recognition. Langsung kalian enter karena di sini saya sudah. Jadi saya tidak perlu enter dan close saja terminal ini. Dan cara mengimportnya juga sama, yaitu dengan CV2. Nah, kalian bisa memilih apakah ingin menginstall OpenCV tanpa contribution atau langsung menyimpannya seperti saya dengan tidak menginstall versi OpenCV sebelumnya. Karena takutnya nanti ada beberapa fungsi yang justru hilang. Jadi saya daripada begitu jaga-jaga, lebih baik tidak saya uninstall versi OpenCV sebelumnya. Jadi langsung saja kita mulai codingnya. Ya, buka ID saya. Dan sekedar pemberitahuan kalau ini akan saya bagi menjadi 3 part. Dan part kali ini kita hanya akan berfokus pada membuat database wajah yang nantinya akan digunakan sebagai data yang nantinya akan dicocokkan dengan label. Jadi nanti akan ada foto wajah dan juga labelnya. Jadi ketika versi wajah ini adalah namanya ini, nanti begitu. Dan sekarang kita hanya fokus untuk membuat data-data pada wajahnya. Langsung saja kita di sini memasuki presentasi mode karena menggunakan PyCharm. Jadi cocok sekali untuk YouTuber programmer seperti YouTuber luar negeri, bukan saya. Karena saya belum jadi programmer. Masih orang yang hobi ngeprogram. Jadi langsung saja kita import CV2. Nah, di sini import CV2 dan kemudian seperti yang di video sebelumnya juga, kita menggunakan face detect, menggunakan hard cascade. Nah, ya itu baru ingat saya, hard cascade. Kalian bisa tonton videonya atau klik link yang ada di deskripsi bawah untuk menuju ke tutorial yang tadi untuk mengetahui apa itu hard cascade dan bagaimana cara menggunakannya. Jadi saya anggap kalian sudah menonton, sudah melihat, dan sudah subscribe tentunya. Jadi langsung saya tulis saja di sini. Saya akan memasukkan hard cascade saya.
get classifier.xml. Nah, berbasis XML. Kemudian tidak lupa kameranya untuk live, karena kita akan mengcapture gambar dari kamera kita. Iya, kelewat. Video capture. Nah, 0 karena saya menggunakan kamera pertama. Jika kalian memiliki kamera kedua, silakan mengubahnya menjadi 1 dan seterusnya. Sudah selesai. Kemudian di sini saya akan membuatnya seperti biasa terlebih dahulu. Akan membuatnya hanyalah untuk mendeteksi wajah terlebih dahulu. Seperti biasa diubah ke gray, karena di sini kita akan mengcapture foto yang gray, yang hitam putih maksudnya, grayscale. Dengan metode convert color yang akan kita ubah adalah frame, kemudian akan kita ubah ke dalam gray, color BGR, blue green red to gray. Sudah beres. Kemudian kita masukkan hardscape kita. Kita buat saja muka, kita face.detect multiscale kepada gray dengan keakuratan 1,3 dan 5. Kemudian di sini akan menghasilkan titik X, Y, width dan height. Di sini saya gak akan menggambar kotak lagi untuk mendeteksi muka karena sudah tidak penting. Nah, di sini saya akan skip terlebih dahulu. Saya akan membuatnya seperti ini dulu sementara. Kemudian kita show. Nah, sebentar lagi kita akan tambahkan parameter di sini sebentar lagi. Kita selesaikan dulu yang kalian mengerti dari sebelumnya. Ini capturing karena kita hanya mengcapture saja. Nah, kemudian untuk ke bawah, oke, ntar lagi kita buat saja untuk versi ininya. Kok versi sih? Untuk apanya? Rilisnya. Nah, cam.release dan destroy all window-nya dulu. Cam, betulan? Cam.release. Kenapa? Oh iya, karena belum kita break, tapi gak apa-apa, ntar lagi kita break. Sekalian saja kita tuliskan saja terlebih dahulu cv2.destroy all windows. Nah, sekarang kita akan memulainya. Nah, rencana saya bukan rencana sih, karena memang di tutorial yang versi bahasa Inggrisnya begitu direkomendasikan dengan cara saya. Bukan cara saya juga menggunakan cara tersebut, jadi saya rekomendasikan juga. Nah, jadi nantinya gambarnya itu akan berformat JPEG, yaitu JPG ya. Kemudian akan berformat seperti begini. Jadi akan ada user, itu parameter pertama adalah user. Ini saya ketik saja. Jadi nanti nama gambarnya akan begini, user. Kemudian di sini adalah ID-nya. ID dari wajah tersebut bisa 1, 2, kan tergantung, kan berseri nantinya. Anggap saja di sini yang ke pertama. Kemudian yang di sini adalah banyak nomor seri fotonya. Jadi gak mungkin kita memiliki database hanya 1 gambar untuk setiap wajah orang, pasti kurang akurat. Jadi kita akan membuatnya sebanyak 20 gambar untuk satu label. Jadi nanti di parameter terakhir ada user 1.1, user 1.2, user 1.3, terus sampai user 1.20. Nah, oleh karena itu, untuk membuatnya pas 20 dan akan tershow, jadi user nanti bisa memilih posisi wajah mana saja yang ingin di capture. Nah, oleh karena itu, kita buat terlebih dahulu di sini adalah count. Jangan count bahasa Indonesia saja, kita buat jumlah. Nah, ini untuk menentukan yang tadi 1.20, dari 1.1 sampai 1.20. Jadi tentukan di sini yang nanti akan kita increase
satu persatu dengan plus sama dengan 1 nantinya. Kemudian sini juga ada ID. Kita akan membuatnya menjadi input. Kita buat seperti ini, masukkan ID. Nah, jadi sebelum ini tereksekusi, user diharuskan memasukkan ID yang sesuai agar nantinya fotonya tidak bertabrakan dan justru hilang database yang sebelumnya. Nah, kita telah selesai membuatnya menjadi ID begini. Kemudian di dalam for loop, nah di dalam for yang ini, bukan loop yang while, tapi yang for loop, kita akan membuat yang namanya kondisional baru if ketika user menekan tombol C ya, sehingga begini C, menekan tombol C, maka akan di capture bagian mukanya. Nah, jadi kita buat dulu if kita menggunakan with key di sini, with key 1, langsung saja n0xff sama dengan or. Kenapa saya milih C? Karena C adalah kata huruf awal dari capture. Jadi C saja biar mudah diingat, C. Nah, ketika user menekan C, maka kita akan save fotonya .imwrite. Nah, ini imwrite method ini adalah untuk mengesave gambar dari video juga, dari gambar yang sudah dimodifikasi juga bisa. Nah, sebelum kita menuliskan imwrite ini, saya rekomendasikan agar nantinya database ini diletakkan di pada folder yang terpilih. Jadi agar lebih mudah dan tidak tercampur-campur. Kebetulan di sini bisa dilihat saya sudah membuat folder baru bernama data wajah. Jadi saya akan memasukkannya ke dalam data wajah imwrite. Imwrite ini mengambil dua parameter. Nah, data wajah ini karena saya ingin mengesave-nya di dalam data wajah, maka seperti ini. Ini sudah mengatakan, OpenCV, save di folder data wajah ya. Awas loh kalau kagak. Nah, jadi seakan-akan gitu. Terus kita apa tadi? Kita buat dulu sini agar kalian lebih gampang. Kita akan buat format seperti ini, user, kemudian .id, kemudian .serial. Nomor serial yang dalam kasus ini adalah jumlah yang ini. Nah, jumlah yang ini. Dan ID ini adalah ID ini. Nah, kita akan save menggunakan jadi user. Jadi format depan selalu user. Kemudian dot. Nah, titik kan? Titik. Kemudian ID. Kita buat seperti ini. Plus ID. Plus. Kemudian titik lagi. Titik lagi dot. Kemudian kita plus lagi. Plus serial, yaitu jumlah ini. Kita plus string dari jumlah, karena jumlah ini masih berupa integer. Sudah beres. Kemudian kita koma. Nah, yang saya katakan adalah mengambil dua parameter. Parameter pertama adalah, jangan lupa juga ekstensinya, karena di sini ulang tulis, yaitu .jpg. Kita masukkan di sini sudah user .id.string .jpg. Oke. Sip. Parameter kedua adalah apa yang mau kita save adalah gray, bagian dari gray, karena yang sudah saya bilang di awal tadi, kita akan menggunakan yang versi hitam putih atau versi grayscale-nya. Kita menggunakan region of image lagi, yaitu gray dari Y sampai Y plus H dan X sampai X plus width. Nah, jadi yang di save nanti hanyalah bagian mukanya saja. Udah beres. Kemudian agar jumlahnya itu terus-menerus bertambah, kita berikan jumlah plus sama dengan 1 setiap user menekan C. Nah, setelah kita membuat kondisional yang ini, kita akan membuatnya untuk kondisional keluar. Di sini, ini kok menjorok sih. Nah, harus indentasi ya. Harus tepat, karena ini Python. Bukan HTML, bukan juga CSS, yang tidak perlu indentasi.
Ngaco. Langsung kita buat kondisional if jumlah lebih dari 20, kita akan break. Oke, nah kan hilang. Nah sudah kita break. Kita naikkan, enter. Nah begini. Jadi setiap user menekan tombol C, maka akan ada gambar yang terekam, yang maksudnya dideteksi. Kemudian jumlahnya tambah 1, jumlah ini. Jadi ketika fotonya sudah berjumlah 20, akan otomatis break loopnya dan akan dirilis dan destroy window. Sudah beres, langsung kita run. Runnya mana? Ini salah train wajah, jangan sampai salah run. Train wajah. Oke, kita run. Nah, itu masukkan ID. Di sini saya sudah punya 3 gambar yang ada di database sebagai cobaan, dan untuk video kali ini adalah ID yang keempat. Kalau kalian belum punya, kalian bisa masukkan ID ke 1, atau kalian bisa count like programmer, kalian masukkan ID yang ke 0. Saya masukkan ID yang keempat. Nah, langsung saya enter dan tunggu. Kan di image show, belum di image show ya. Gus. Ya, jadi back bersama gue. Barusan ada sedikit kebingungan karena image show-nya tidak muncul. Ternyata benar ini bukan masalah indentasi dari sini, tapi sini kalian tidak melihat. Ternyata image show-nya itu ada di desktop bar. Jadinya ada di bawah gini, saya nggak kelihatan, dan ini kalian bisa lihat jadi ada di bawah. Saya klik oke, sip. Jadi ada di bawah, tiba-tiba nge-minimis, entahlah. Jadi ceritanya begini, tanpa tunggu. Yo iya, sekarang saya akan pencet C untuk mengcapture muka saya. Akan pencet C sebanyak 20 kali. Ya, di sini saya agak menghitung. Oke, sip. Sudah 20 kali dan sudah exit. Dan sekarang saya lepas kacamata dulu. Jadi begini overview wadahnya, dan bisa lihat di betul saya tidak ada kesalahan indentasi, tapi si kampret ini tiba-tiba minimis. Jadi saya bingung. Beres. Sekarang kita cek di folder wajah. Nah, nih. Jadi yang tadi foto-foto berkacamata ini sudah ada data sebelumnya. Ada wajah, ada Jokowi. Jadi ini gambarnya bisa dilihat sudah masuk, dan bisa dilanjutkan ke tutorial selanjutnya nanti. Jadi mana tadi? Ya, jadi sekian dulu untuk tutorial sekarang. Berlanjut nanti di part 2-nya. Jangan lupa, dan jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Dadah. Like a hell.